agar tidak menjadi alasan ketika dia melakukan dosa dan maksiat, melakukan pembangkangan dan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam firman surah An-Nisa ayat 165. Allah katakan, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul. Agar tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah setelah diutusnya seorang rasul. Kenapa kamu berbuat dosa? Kenapa kamu berbuat maksiat? Bukan takdir, bukan itu alasan. Sudah diutus Rasul, sudah diturunkan Alkitab. Bagaimana penjelasan takdir? Sudah dijelaskan. Dan kamu tidak tahu takdir kecuali sesuatu itu telah terjadi. Oleh karena itu, bukan menjadi alasan bagi seseorang melakukan dosa dan maksiat dengan takdir. Kenapa kamu mencuri? Oh, ini sudah takdir. Kenapa kamu nggak mau belajar agama, nggak mau ngaji? Oh, ini sudah takdir. Kenapa nggak sholat? Oh, ini sudah takdir. Kenapa kamu mabok? Oh, ini sudah takdir. Inilah yang Allah takdirkan kepada diri saya. Saya mengikuti saja dengan peredaran waktu dan zaman. Saya mengikuti saja dengan takdir dan ketentuan yang ditetapkan oleh Sang Ilahi. Bahasanya indah, retorikanya bagus, tapi ini ucapan syaitani, ucapan dari syaitan juga. Syaitan itu kadang-kadang berucap, minjem lisannya manusia. Seperti yang kita telah sampaikan dalam pembahasan kita di kitab Ad-Da' wad-Dawa. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak ada alasan bagi seorang melakukan kejahatan, melakukan aniaya, melakukan kekejian, melakukan kezaliman, melakukan kedurhakaan, melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan alasan takdir. Nggak ada alasan. Coba bayangkan, ini ada si A, ini ada si B. Si A datang kepada si B, memukul wajahnya si B, memukul wajahnya si A, pecah bibirnya. Kemudian dia tendang wajahnya, lepas giginya. Setelah itu si B bertanya kepada si A, kenapa kamu pukul saya? Dia katakan, itu sudah takdir. Diterima nggak dengan si B? Hah? Diterima nggak? Enggak. Ada alasan kenapa kamu melakukan itu. Kok langsung kamu katakan takdir? Sekarang gantian si B mengambil pisau, menikam si A. Keluar darah yang begitu banyak menumpah. Masih dia sadar. Kemudian dia bertanya kembali, kenapa kamu mukul? Sebagaimana itu takdir, saya juga melakukannya takdir. Terima nggak dia? Nggak terima juga. Ini logika manusia tidak menerimanya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia melakukan kejahatan, melakukan aniaya, melakukan kezaliman, melakukan kekejian, melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kedurhakaan dengan takdir. Nggak ada alasan. Oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-qadaru laisa hujjatun lil 'asi 'ala fi'lil ma'siyah. Takdir bukan suatu alasan bagi pelaku dosa untuk melancarkan maksiatnya, untuk berbuatan dosanya. Disebutkan af'alul ibad kulluha min ta'atin wa ma'asin kulluha makhluqatun lillah kama sabaq. Semua perbuatan hamba, baik itu ketaatan maupun kemaksiatan, itu semua makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa alasannya? Karena kita makhluk, dan apa yang keluar dari diri kita, dari ucapan, dari perbuatan, maka semua itu adalah makhluk. Kalau ucapan itu ucapan yang baik, ucapan yang menghantarkan kepada ketaatan, ucapan zikir, membaca Al-Quran, ucapan yang santun, itu bagian daripada makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau ucapan itu adalah ucapan yang kotor,
ucapan yang mengantarkan pada dosa dan maksiat, itu juga bagian daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dalam surah Shaffat ayat 96. Allah yang menciptakan kalian. Wa ma artinya di dalam bahasa Arab yang diinginkan di sini adalah mausul. Mausul dalam ilmu fikih diinginkan adanya keumuman. Wa ma ta'malun, dan apa saja yang kalian buat. Allah yang menciptakan kalian dan seluruh apa yang kalian buat. Itu juga makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi af'alul ibad kulluha min ta'atin wa ma'asin kulluha makhluqatun lillah. Itu santri yang tidur, bangunkan itu. Jangan tidur, itu Faiz, bangun Faiz. Baik, jangan ada yang tidur. Baik. Semua perbuatan hamba dari ketaatan, dari kemaksiatan, seluruhnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kama sabaq, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Walakin laisa dzalika hujjatun, akan tetapi bukanlah yang demikian menjadi alasan lil 'asi, bagi pelaku dosa, ala fi'lil ma'siyah, untuk melakukan perbuatan dosanya. Wa dzalika li adillatin katsirah minha, yang demikian karena beberapa dalil, beberapa alasan, beberapa bukti. Di antaranya, pertama, innallaha adafa 'amal al-'abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lahu. Pertama, Allah menisbatkan perbuatan amalan hamba kepadanya. Allah menyandarkan, menisbatkan perbuatan amalan hamba kepada diri hamba tersebut. Kasban lahu, sebagai hasil usahanya sendiri. Maka Allah katakan, dalilnya dalam surah Ghafir ayat 17, al-yaum tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini, yaitu hari kiamat, akan diberikan balasan pada setiap jiwa terhadap apa yang diperbuat. Terhadap apa yang diperbuat. Sekarang yang memperbuat amalan itu siapa? Penyandarannya kepada Allah atau kepada manusia? Manusia. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan sebesar biji dzarrah, maka akan ditampakkan. Amalan itu disandarkan kepada manusia, dinisbatkan kepada manusia, atau dinisbatkan kepada Allah? Dinisbatkan kepada manusia. Ya, amal itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia itu yang menciptakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi penyandarannya kepada siapa? Kepada manusia. Oleh karena itu, dia diberikan balasan apabila kebaikan dengan balasan kebaikan. Dia diberikan balasan keburukan apabila keburukan. Bagaimana orang yang tidak disandarkan kepadanya amalan, kemudian dia dihukum? Pantas? Tidak pantas. Yang mendapatkan hukuman adalah orang yang berbuat kesalahan, yang mendapatkan kebaikan, yang mendapatkan surga. Ganjaran yang baik, orang yang melakukan ketaatan. Ini yang pertama, alasannya. Sehingga tidak ada alasan seseorang bermaksiat, melakukan aniaya, melakukan kezaliman, melakukan kekejian dengan alasan ini takdir. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena yang demikian itu, perbuatan itu disandarkan kepada pelakunya, bukan disandarkan kepada penciptanya. Yang menciptakan Allah, betul, tapi yang melakukan siapa? Kamu atau Allah Azza wa Jalla? Kan gitu ya? Yang menciptakan Allah, yang melakukan kamu. Berarti penyandaran perbuatan itu kepada kamu. Dan kamu akan mendapatkan kebaikan apabila kebaikan, mendapatkan keburukan apabila keburukan. Bisa dipahamin? Ini alasan pertama. Beliau katakan, walau lam yakun lahu ikhtiyar fil fi'l. Seandainya hamba tersebut tidak memiliki pilihan untuk melakukan perbuatan wa qudrah, dan tidak memiliki qadrat,
kemampuan untuk melakukan perbuatan tersebut, manusiba ilaihi, nggak akan disandarkan kepadanya. Ada seorang hamba tidak memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan itu dan tidak punya kemampuan untuk melakukan perbuatan itu. Pantaskah hamba ini dihukum? Tidak, jemaah. Sedangkan kita misal, kita punya kewajiban haji. Kita nggak mampu untuk melakukan haji. Dihukum nggak kita? Nggak dihukum. Makanya ada kaidah di dalam qawaidul fiqh, la wajibah ma'al ajiz. Nggak ada namanya kewajiban yang diiringi dengan ketidakmampuan. Kalau nggak mampu jamaah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan bebani bagi seorang hamba kalau dia nggak mampu jemaah. Makanya yang ditetapkan oleh para ulama sesuai dengan hadis Rasulullah dan ayat-ayat Allah, perintah dilakukan dengan kemampuan, larangan ditinggalkan dengan kepastian. Bagaimana perintah dilakukan dengan kemampuan? Demikian. Ada si A, dia lemah, mungkin dia memiliki tangan yang patah, dia lemah, dia nggak mampu untuk mengangkat benda berat. Ada orang yang datang kepadanya, diperintahkan, coba kamu angkat batu yang berat 50 kilo itu. Dia katakan, saya tidak mampu. Kenapa? Tangannya patah. Kemudian orang tersebut mengatakan, kalau kamu mampu, lakukan. Dia katakan, saya tidak mampu. Kira-kira orang itu dihukum atau tidak? Tidak dihukum, karena dia tidak mampu. Kalau dia mampu, dia akan angkat. Karena dia tidak mampu, dia katakan, saya tidak mampu. Karena ketidakmampuannya tersebut, maka tidak ada hukuman baginya. Demikian dalam hukum syariat jemaah. La wajibah ma'al ajiz. Nggak ada kewajiban diiringi sesuatu yang dia tidak mampu padanya. Makanya Allah Azza wa Jalla merintahkan kita, walillahi 'alan nasi hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Manusia itu wajib haji. Bagi siapa? Yang mampu. Yang nggak mampu, nggak wajib baginya jemaah. Walaupun di sisi kewajiban ada, tapi dia nggak wajib untuk melakukannya. Karena apa? Karena nggak mampu. Kemampuan dalam dua hal, finansial dan fisik. Kemampuan dalam dua hal, finansial dan fisik. Kalau nggak mampu, dia nggak diwajibkan jemaah. Bisa dipahami? Kalau dia tinggalkan karena ketidakmampuan, dosa nggak? Dosa nggak? Kalau dia meninggalkan kewajiban karena tidak mampu, dosa atau tidak? Tidak dosa jemaah. Nggak dosa jemaah. Oleh karena itu, perintah itu diiringi dengan kemampuan. Larangan pasti. Ada orang ini batu besar. Kata orang tersebut kepada orang yang satu tangannya patah, yang satu lagi lemah, jangan kamu angkat batu itu. Kemudian orang itu berkata, saya nggak bisa ngangkat. Jangan kamu angkat batu itu. Dia jawab, saya nggak bisa ngangkat. Masuk akal atau tidak? Orang perintahnya jangan diangkat. Ngapain kamu ngangkat? Kan gitu. Sesuatu yang dia tidak mampu, pasti dia bisa tinggalkan. Mohon maaf, sesuatu yang dilarang, pasti dia bisa tinggalkan. Jangan kamu angkat batu besar itu. Dia katakan, saya nggak mampu. Nggak perlu kamu katakan nggak mampu, kamu tidak melakukan tak berdosa. Bisa dipahami? Itu larangan jemaah. Perintah pasti dengan kemampuan. Larangan itu pasti tanpa kemampuan dan dia pasti meninggalkannya mampu. Bisa dipahami? Oleh karena itu, setiap larangan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tidak ada kata istita'. Tidak diikat dengan kata kemampuan. Bisa dipahami? Merokok, berjudi, mabok. Ini jamaah kemaksiatan. Ditanya orang, kenapa kamu merokok? Ya, saya tahu sebelumnya itu dosa. Sekarang tanya, kenapa kamu masih merokok? Tinggalkan merokok itu maksiat.
Pertama, mubazir, uangnya dibuang-buang, membakar uang. Kedua, merusak kesehatan. Tanya sama dokter seluruh dunia, merokok sehat atau penyakit? Dia akan jawab, penyakit. Itu kesepakatan WHO. Jadi kesepakatan para medis dunia cuma. Kemudian ditanyakan lagi, itu menzolimin istrimu atau tidak? Nah, tanya sama istrinya, jujur. Mesti istrinya mengatakan, baulah mulutnya, kadang-kadang bajunya yang bolong, dan lain sebagainya. Menzolimin anak-anaknya. Kenapa? Perokok pasif lebih berat daripada perokok aktif. Ya kan? Dan lain sebagainya. Banyak efek-efek buruk. Sekarang pertanyaannya, kenapa kamu nggak tinggalkan? Dia katakan, nggak bisa. Loh, suatu yang ditinggalkan itu, nggak ada kata nggak bisa jemaah. Meski bisa. Bisa dipahami? Makanya dalam Islam itu, perintah diikat dengan kemampuan, larangan tidak pakai kemampuan. Kenapa? Karena larangan tersebut pasti bisa ditinggal. Bisa dipahami? Ada yang belum paham nggak nih? Jemaah, paham nggak nih? Antum di sini nggak nih? Antum di sini, antum tanya, diam saja. Antum paham ini? Paham, alhamdulillah. Jadi kalau antum berhadapan orang yang masih merokok jemaah, antum tanya sama dia, kenapa nggak tinggalkan? Kalau dia katakan, oh nggak bisa, oh berarti itu bukan nggak bisa, itu nafsu. Itu nafsu. Hakikatnya bisa jemaah, nggak ada kata nggak bisa, karena larangan pada dasarnya nggak ada pada diri kita. Merokok, apa kita lahir langsung pegang rokok sebatang? Enggak, pada dasarnya nggak ada pada diri kita jemaah. Perintah memang sejak kita belum lahir sudah ada, sehingga Allah ikat dengan kemampuan. Bisa dipahami? Antum belum lahir, kewajiban sholat sudah ada? Sudah ada kan? Begitu antum lahir, antum diperintahkan sholat? Ya. Kewajiban haji sudah ada? Sudah ada. Begitu antum lahir, baru lahir, keluar dari perut sehari, nggak usah sehari, sejam. Kewajiban haji sudah ada? Sudah ada. Kemudian begitu kita dewasa, na'udzubillah, orang itu stroke. Kan gitu? Kemudian kewajiban haji ada pada diri orang itu? Ada. Tapi karena dia tidak mampu, maka kewajiban itu digantung jemaah. Digugurkan karena dia tidak mampu melaksanakannya. Bisa dipahami? Ini jemaah, indahnya Islam. Makanya nggak ada alasan seorang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kezaliman, berbuat kekejian dengan takdir. Ini kan takdir. Gak ada. Kenapa? Perbuatan itu dinisbatkan kepada pelakunya. Walaupun yang menciptakan Allah Azza wa Jalla. Menciptakan apa? Dirinya dan apa yang dia buat. Bisa dipahami? Allah katakan dalam firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang ciptakan kalian dan segala apa yang kalian buat. Itu makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kalian buat disandarkan kepada siapa? Kepada pelakunya atau kepada Allah? Kepada pelakunya. Maka kalau disandarkan kepada pelakunya, yang dibuat kebaikan dikasih pahala sama Allah, pantas. Yang disandarkan kepada pelakunya, kalau yang dilakukan kemaksiatan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, pantas. Tapi kalau sekarang ada orang mengatakan, saya ini melakukan ini karena terpaksa. Siapa yang maksa? Allah. Pantaskah Allah menghukum sesuatu yang orang itu dipaksa oleh Allah? Hah? Pantas nggak? Nggak ada. Makanya kelompok Jabariyah dalam hal takdir tersesat. Bisa dipahami? Kelompok Jabariyah dalam hal takdir tersesat. Dalam hal ini mereka mengatakan dipaksa. Lawan daripada Jabariyah, Qadariyah, dia katakan yang ciptakan perbuatan ini kita, Allah nggak ada peran. Loh, bagaimana sang raja tidak memiliki peran bagi makhluk, bagi hamba-hambanya? Ada seorang raja di sebuah negeri, kemudian dia memiliki rakyat dan memiliki hamba sahaya. Sekarang hamba sahaya itu berada di bawah naungan raja. Kira-kira raja itu memiliki peran kehendak terhadap hamba sahaya atau tidak? Memiliki peran cuma. Oleh karena itu dalam hari ini Qadariyah menyimpang. Bisa dipahami? Ada dua kelompok besar dalam masalah takdir. Pertama Jabariyah, kedua Qadariyah. InsyaAllah akan kita bahas. Tadi alasan pertama, nggak boleh seorang bermaksiat kepada Allah dengan alasan takdir. Kenapa? Karena perbuatan itu dinisbatkan kepada pelakunya, walaupun yang menciptakan Allah Azza wa Jalla. Kedua, innallaha amaral abdi
Innallaha amara al-abda wa nahahu wa lam yukallifhu illa ma yastati'. Ini sudah kita jelaskan. Allah Azza wa Jalla memberikan tugas, memberikan perintah kepada hambanya, dan Allah tidak berikan beban kepada hambanya, tidak memberikan tanggungan kepada hambanya kecuali sesuatu yang mampu dia lakukan. Bisa dipahami? Allah tidak berikan tanggung jawab kepada seorang hamba kecuali hamba itu mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut. Allah katakan dalam Al-Baqarah 286, Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban taklif kepada seorang hamba kecuali hamba itu mampu melakukannya. Perintah diminta semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lakukan perbuatan itu semampumu. Ustaz, saya nggak bisa sholat berdiri, kamu duduk. Ustaz, saya nggak bisa duduk, kamu berbaring. Ustaz, saya berbaring juga susah untuk bergerak. Gerakkan dengan jari jemarimu. Ustaz, jari jemari pun nggak bisa dengan kerlingan matamu. Kerlingan mata pun nggak bisa dengan hatimu. Dengan hati pun nggak bisa. Berarti kamu harus disolatin. Kenapa? Sudah nggak ada lagi. Itu saking mudahnya Islam, cuman tidaklah datang sebuah perintah kecuali diiringi dengan kemampuan. Tidak ada kewajiban dalam Islam sesuatu yang tidak mampu manusia melakukannya. Kalau ada seseorang memberikan tugas kepada orang lain, tugas yang melebihi kapasitas kemampuannya, pertanyaannya, yang memberikan tugas itu adil atau zalim? Zalim. Sekarang mungkinkah yang demikian dinisbatkan kepada ilahi Allah Azza wa Jalla? Nggak mungkin, karena Allah Maha adil. Allah Maha tahu sebatas mana kemampuan kita, sehingga Allah memberikan beban kepada hamba semampunya. Yang ini mungkin mampu haji, maka kewajiban baginya ada. Yang ini mungkin tidak mampu haji, secara umum kewajibannya ada, karena dia tidak mampu maka hilang. Bisa dipahami? Nanti akan muncul saat dia mampu. Demikian jemaah. Ini yang menjadi pembahasan oleh para ulama. Punya rumah wajib nggak? Nggak wajib. Haji wajib nggak? Wajib. Kalau antum punya rumah, antum nggak haji, berdosa. Ini jemaah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Punya rumah wajib tidak? Nggak wajib. Haji wajib tidak? Wajib. Harga antum melebihi harga rumah antum melebihi harga haji, antum punya kewajiban untuk melakukan haji. Ingat jemaah, mati belum haji, sementara rumah antum ada, nanti jadi bagi-bagi. Antum menanggung dosanya sendiri. Anak istri terima bagian sisa harta yang antum tumpuk. Bisa dipahami jemaah? Itu kewajiban. Umrah wajib tidak? Pendapat yang sahih wajib. Umrah wajib. Antum mampu nggak umrah? Mampu. Terbukti antum punya mobil? Punya. Punya mobil wajib tidak? Tidak. Umrah wajib. Maka antum nggak berangkat umrah sementara antum punya mobil di rumah, maka antum berdosa. Bisa dipahami? Maka kewajiban-kewajiban itu tunaikan sebelum mati. Sebelum mati. Ya. Sisihkan. Kemudian ketika antum menyisihkan harta itu, sudah antum bayar, sudah letakkan porsi, tapi dipanggil 30 tahun ke depan, nggak urusan. Itu fattaqullaha mastata'tum, lakukan semampumu. Ya Allah, saya itu sudah daftar, tapi begitu saya daftar, setelah 3 tahun kemudian saya mati. Ditanya, kenapa kamu nggak haji oleh Allah Azza wa Jalla? Dia katakan, saya sudah daftar ya Allah, tapi saya belum berangkat karena belum waktunya dari peraturan negara. Dihukum nggak dia?
nggak dihukum. Sekarang ditanya, kenapa kamu nggak haji? Kamu punya rumah, kamu punya mobil. Kenapa kamu nggak haji? Kamu punya sawah, kamu punya sawit, kamu punya ladang. Kenapa kamu nggak haji? Apa yang mau dia jawab? Nah, nggak mampu. Sawahmu, sawitmu, ladangmu. Apa yang mau dia jawab? Nggak bisa jawab semua. Kalau pertanyaan di sini saja kita nggak bisa jawab, bagaimana di negeri akhirat di hadapan Allah Azza wa Jalla? Baik, ini sebagai contoh. Walau kana majburan 'alal amal, kalau sekiranya manusia itu dipaksa untuk melakukan sebuah perbuatan, maka mustati'an, sesuatu yang niscaya dia tidak akan mampu untuk melakukannya, 'alal fi'l awil kafi, untuk menahannya, li'annal majbur la yastati' at-takhallus, karena orang yang dipaksa dia tidak bisa menghindar. Kalau sekiranya manusia itu terpaksa untuk melakukan sebuah perbuatan, niscaya dia tidak akan sanggup melakukan perbuatan tersebut atau tidak mampu menahannya karena dia dipaksa, niscaya dia tidak akan terlepas dari perbuatan tersebut. Sesuatu yang dipaksa. Kalau dia dipaksa, dia akan lakukan jemaah karena terpaksa, dipaksa terus. Ya, yang demikian ini tidak datang dalam syariat. Syariat itu tidak pernah memaksa. Jangankan urusan agama jemaah, urusan dunia saja kita nggak dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Mau contoh? Antum pergi ke sebuah rumah makan untuk persiapan makan siang. Di rumah makan ini banyak menu, didatangkan oleh pelayan menu. Kemudian pelayan menunggu di samping antum. Kira-kira antum memilih menu itu dipaksa atau tidak? Hah? Kehendak antum atau kehendak pelayan? Hah? Tidak semua. Kehendak kita sendiri. Menu saja kita pilih sendiri. Oh ini, saya maunya nasi goreng nggak pakai garam, pakai teri, kasih sambal dikit. Dibuat nggak? Itu menu yang kita pilih, kita sendiri milih. Sekarang ketika kita milih, dipaksa Allah nggak? Tidak, jamaah. Itu kita punya kehendak. Hanya saja kehendak kita tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Antum di situ datang menunya, kemudian antum bilang, oh saya mau nasi gorengnya yang berwarna merah ya, pakai ayam bagian dada, kan gitu ya. Kemudian kasih telur mata sapinya, kasih kacang, kasih talinya, kasih sambal sedikit saja, nggak usah pakai garam. Yang milih itu siapa? Allah atau antum? Diri sendiri jemaah. Itu urusan dunia. Bagaimana urusan agama kita? Sekarang ada perintah sholat, waqimus sholat, tegakkanlah sholat. Perintah ini sudah datang. Kemudian ada orang nggak sholat. Kemudian dikatakan, kenapa kamu nggak sholat? Oh, ini sudah takdir, saya dipaksa untuk nggak sholat. Siapa yang maksa? Nggak ada jemaah. Kenapa kamu nggak pilih takdir yang sholat, malah kamu pilih takdir yang nggak sholat? Maka tidak ada hujjah, tidak ada alasan bagi seorang hamba berbuat maksiat, durhaka dan dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan takdir. Nggak ada alasan. Bisa dipahami? Baik, lanjutkan. Ketiga, anna kulla wahidin ya'lamul farqa bainal amal ikhtiyari wal ihtibari wa anna al-awwala yastati'u takhallus minhu. Setiap manusia mereka tahu perbedaan antara ini pilihan dan ini bukan pilihan. Yang pertama, dia bisa bebas darinya. Andal awwala yastati'u takhallus minhu. Yang pertama, dia bisa bebas darinya karena dia punya pilihan. Tapi yang kedua, nggak punya pilihan jemaah. Bisa berlepas nggak? Nggak bisa. Datang ke warung, kemudian kata pelayannya sambil pegang pistol, kamu harus pilih nasi goreng yang paling pedas. Punya pilihan dia? Nggak punya jemaah. Ya, bisa berlepas? Tidak bisa. Nah, satu lagi, datang ke warung, mau makan apa Pak? Oh, saya mau makan mie ayam.
Ya. Di situ banyak makan menu lengkap. Di situ ada mie ayam. Saya mau makan mie ayam. Campur bakso dikit, kasih tahunya, kasih crispy-nya. Itu pilihan siapa? Bisa antum bedakan antara pilihan dengan paksaan? Bisa. Manusia tahu, manusia tahu. Yang ini yang pilihan, yang ini paksaan. Oleh karena itu, nggak ada alasan seorang buat dosa karena saya dipaksa. Saya buat ini ya karena takdir. Kalau alasan dia katakan karena takdir, berarti itu dia dipaksa cuma. Ya, dia tidak boleh menjadikan alasan dosa dan maksiat dengan takdir. Kenapa? Karena sebelum takdir terjadi, pertama dia nggak tahu. Betul? Sebelum takdir terjadi, dia nggak tahu. Kedua, Allah menginginkan takdir pada dirinya yang baik, bukan yang buruk. Kenapa kamu pilih yang buruk? Loh, Ustaz tahu dari mana Allah inginkan yang baik, bukan yang buruk? Karena keinginan Allah ada dua. Yang pertama, keinginan kauniyah. Keinginan kauniyah itu keinginan yang jelek. Keinginan kauniyah itu adalah suatu yang pasti terjadi. Mau dia dicintai atau dibenci oleh Allah. Itu kauniyah. Ada iblis. Ada hewan anjing. Ada hewan babi. Ada pelaku dosa dan maksiat. Ada pencuri perampok. Adanya mereka semua jemaah. Ini kehendak kauniyah Allah Azza wa Jalla. Ada orang saleh, ada nabi, ada para rasul, ada para sahabat nabi, ada orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Adanya mereka ini kehendak Allah Subhanahu wa taala kauniyah. Tahu tidak tahu hikmahnya, itu meski terjadi. Bisa dipahami? Ini kehendak kauniyah. Ada kehendak yang kedua, kehendak syar'iyah. Kehendak syar'iyah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla yang baik-baik saja. Kalau baik yang terjadi demikian, maka Allah cinta. Kalau yang terjadi buruk, Allah nggak mau. Sekarang berarti Allah menginginkan dalam kauniyah, dalam syar'iyah, yang baik atau yang buruk? Yang baik. Dalam masalah menjalankan ibadah sholat atau meninggalkan sholat, yang mana yang baik? Menjalankan. Kemudian ada orang ditanya, kenapa kamu meninggalkan sholat? Ini sudah takdir. Pantaskah dia beralasan dengan takdir? Nggak pantas. Kenapa? Sudah ada pilihan. Ini loh yang baik, ini loh yang buruk. Ini orang yang sholat dapat pahala demikian. Orang yang bermaksiat meninggalkan sholat dapat dosa demikian. Bisa dipahami? Kemudian dia pilih maksiat. Kemudian ketika dia mau disiksa, dia mengatakan, ya Allah, bukankah engkau sudah takdirkan kepadaku? Betul atau tidak itu? Nggak betul, jemaah. Oleh karenanya Nabi Musa pernah mendebat ayah kita Adam. Pernah terjadi perdebatan, diskusi yang sengit antara Nabi Musa dan Adam. Mereka di langit, jemaah. Kemudian Nabi Musa berkata, "A'anta Adam, abul bashar?" Wahai manusia, apakah kamu yang namanya Adam, bapaknya seluruh manusia? Qala na'am. Apakah engkau yang melakukan dosa di surga, kemudian dengannya kami hidup susah di dunia? Dia katakan, iya. Oh, gara-gara kamu nih, kita hidup susah di dunia. Kata siapa? Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Apakah engkau ingin melawan takdir Allah yang sudah ditetapkan? Nabi Musa nggak bisa jawab, cuma aku melakukan itu kan sudah terjadi. Itu kan takdir yang Allah takdirkan kepada kita semua. Apa kata Nabi SAW? Fahaja Adamu Musa. Maka Adam mengalahkan Musa dalam debatnya. Bisa dipahami, cuma itu sudah terjadi, maka nggak ada pilihan lagi. Bisa dipahami? Dan Nabi Adam alaihissalam terjadinya dalam perbuatan dosa tersebut karena ketetapan takdir Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya? Baik. Di sini maka tidak ada orang beralasan melakukan dosa dan maksiat dengan takdir. Yang keempat, annal 'asi qabla an yaqduma 'alal ma'siyati la yadri ma qaddara lahu wa huwa bistita'atihi an yaf'ala
aw yatruka fa kaifa yasluku at-tariqal khata' wa yahtajju bil qadaril majhul alaysa minal ahra an yasluka at-tariqa as-sahiha wa yaqulu hadha ma quddira li. Orang yang melakukan dosa, sebelum dia buat dosa, dia nggak tahu bahwasanya perbuatan dosanya itu adalah sesuatu yang ditakdirkan untuknya. Sehingga dia memiliki kemampuan untuk meninggalkan atau melakukannya. Karena dia nggak tahu. Orang yang mencuri, sebelum mencuri, dia tahu nggak itu takdirnya? Nggak tahu cuma. Orang yang mau main judi, sebelum dia berjudi, dia tahu nggak itu takdirnya? Nggak tahu jemaah. Terus kapan dia tahu? Kalau sudah terjadi. Kan gitu ya. Nah, sebelum terjadi ada pilihan nggak? Meninggalkan judi atau berjudi. Ada pilihan? Ada. Dia mampu melakukan? Mampu. Kenapa dia nggak tempuh jalan yang baik? Malah mengambil jalan yang jelek. Kemudian beralasan dengan takdir. Maka ini sesuatu yang keliru. Sesuatu yang keliru. Fa kaifa yasluku tariqal khata'? Bagaimana mungkin dia menempuh jalan yang buruk, jalan yang salah? Wa yahtaju bil qadar, beralasan dengan takdir al majhul yang dia nggak tahu. Perkara itu akan terjadi. Alaysa minal ahra? Bukankah sepantasnya orang itu menempuh jalan yang baik, kemudian dia berkata, ini yang ditakdirkan kepadaku. Kenapa tadi menempuh berjudi, kemudian dia katakan ini yang ditakdirkan kepadaku? Kenapa nggak memilih menempuh ngaji, kemudian dia katakan ini yang ditakdirkan kepadaku? Bisa dipahami? Kalau maksiat alasannya takdir, taat, kamu nggak ambil alasan takdir, ambil dong alasan takdir dengan taat. Bisa dipahami jemaah? Ini banyak orang membalikan fakta, mengkambing hitamkan takdir. Besar dosanya jemaah. Besar dosanya. Kemudian selanjutnya yang kelima. Annallaha akhbara annahu arsala rusula liqat'il hujjah. Allah Azza wa Jalla telah kabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah dengan mengutus para rasul. Sehingga nggak ada alasan bagi seorang buat dosa kemudian dia katakan, "Oh, saya nggak tahu. Oh, ini sudah takdir saya." Nggak ada alasan. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 165. Allah firmankan, "Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul." Agar tidak ada bagi manusia di hadapan Allah alasan setelah diutus kepadanya rasul. Makanya nanti ada pertanyaan, "Wa ma ajabtumul mursalin?" Apa yang kamu jawab dengan utusanku? Kamu ikutin, kamu selamat. Kamu nggak ikutin, binasa. Ingat jemaah, Rasul yang diutus kepada kita itu hujjah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Orang umat sebelum kita, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelumnya, yang mereka pernah hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang umat Nabi Isa yang mereka pernah hidup di masa Rasulullah SAW bertemu dengan kenabian Rasulullah SAW, mati tidak di atas jalan Rasulullah SAW. Mereka dianggap mati jahiliyah atau mati dalam keadaan di dalam neraka. Kemudian nanti mereka beralasan, "Oh, kami ini kan ikut dengan Rasul kami." Siapa Rasulnya? Isa. Kata Rasulullah SAW, "Antum syuhada'ullah." Kalian semua nih saksi-saksi di hadapan Allah. Apakah aku sudah menyampaikan segala perintah dan larangan? Maksudnya Muhammad SAW sudah. Sekarang perintahnya, kelompok yang mengikut Nabi Isa setelah diutus Muhammad SAW, ikut siapa? Ikut Isa atau ikut Nabi Muhammad? Ikut Muhammad. Ketika mereka mengatakan, "Ya Allah, saya ikut Isa." Sekarang Nabi Muhammad sudah diutus, kemudian kamu masih ikut Isa? Boleh atau tidak? Nggak boleh semua. Nanti kita jadi saksi di hadapan Allah atas mereka. Umat terakhir ini menjadi saksi untuk umat-umat sebelumnya. Kemudian siapa yang menjadi saksi kita di hadapan Allah? Nabi kita yang mulia Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid, kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana keadaanmu wahai Muhammad apabila setiap umat didatangkan padanya saksi-saksi, dan kamu wahai Muhammad kami datangkan untuk mereka semua sebagai saksi. Antum perhatikan jemaah, ini ketika Rasul dibacakan ayat ini, apa kata yang membaca, Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud? Sahabat yang membacakan ayat ini, Abdullah bin Mas'ud. Rasul mengatakan, "Iqra' alayya al-Qur'an." Bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Bacakan untukku Al-Qur'an. Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, a'aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Wahai Rasulullah, masa aku baca untukmu? Al-Qur'an kan turun kepadamu. Enggak pantas kayaknya aku baca untukmu ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Fa inni uhibbu an asma'a min ghairi. Aku senang, pingin sekali dengar bacaan Quran dari orang lain. Kemudian dia baca surah An-Nisa dari awal sampai ayat tersebut. Panjang. Sampai ayat tersebut. Kemudian kata Rasulullah, hasbukal an. Berhenti kamu sekarang. Berhenti. Maka sahabat itu berhenti. Kemudian dia melihat ke wajah Nabi SAW. Fa idza ainahu tadrifan. Ternyata kedua mata Rasulullah meneteskan air mata. Karena beliau nanti menjadi saksi untuk semua umat. Antum bayangkan jemaah. Sehingga beliau SAW sebelum wafat, haji terakhir, beliau sampaikan di hadapan umat, di hadapan para sahabat, 10.000 sahabat yang hadir ketika itu. Di padang Arafah, Nabi SAW menyampaikan tentang nasihat-nasihat terakhir. Dan sebelum beliau menutup nasihat-nasihat tersebut, beliau mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allah hal balagh, Allah hal balagh, falyuballigh syahid minkum al-ghaib. Beliau katakan, ya Allah, saksikan ya Allah. Ya Allah, saksikan ya Allah. Aku telah menyampaikan semua urusan agama ini. Aku telah sampaikan seluruh urusan agama ini. Hendaknya seorang yang hadir di antara kalian sampaikan kepada yang gaib. Kita di hari itu nggak ada jemaah. Kita nggak hadir di khutbah Nabi SAW pada saat musim haji dan haji wada. Kita nggak ada di sana. Tapi khutbah Nabi sampai kepada kita sekarang. Kenapa? Ada yang menyampaikan. Maka nggak ada alasan bagi manusia. Saya belum tahu. Saya ini. Kamu wajib belajar. Kamu wajib menuntut ilmu, kamu wajib mencari pengetahuan tentang agamamu, tentang Tuhanmu, tentang Nabimu. Jika kamu berpaling darinya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka pasti dia mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia, di barzakh, di akhirat. Di 3 negeri sekaligus. Mendapatkan kehidupan sempit walaupun dia dapat nikmat yang banyak di dunia, merasakan berbagai jenis nikmat, tapi hatinya sempit, merasa sepi, gundah, galau, gulana, merasa nggak nyaman, merasa dan seterusnya. Sempit hidupnya. Kalau kita ngerasa diri kita sudah sempit jemaah, kembali ke agama Allah, kembali ke dalam akidah yang benar, kembali pelajari lagi agama Allah ini. Itu hati jemaah yang pegang Allah, yang punya kuasa Allah. Allah berkehendak membolak-balikkannya. Kita saja mengatur hati kita nggak bisa jemaah. Pagi kita tersenyum, siang sudah mulai galau. Yang bisa merubah keadaan hati kita siapa? Yang bisa membuat hati kita bahagia siapa? Allah. Orang yang galau dipaksakan untuk bahagia bisa? Nggak bisa jemaah. Terus yang bisa merubah keadaan menjadi, oh ini dia bahagia, sehingga tampak di raut wajahnya tersenyum, cerah. Atau oh ini dia sedih, oh ini dia galau, mau dia dikasih sesuatu yang paling dia suka, tetap sedih dia. Bisa dipahami? Hati saja kita nggak bisa ngatur cuma. Hati kita sendiri yang lekat pada diri kita, kita nggak bisa ngatur. Karena hati itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang sudah mulai jauh dari Allah, mulai dari peringatan Allah, meski dia akan merasakan kesempitan dadanya. Sempit jemaah. Ini yang disebutkan oleh Syekh di sini. Bahwasanya kemaksiatan sebelum dilakukan
atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul sebagai hujjah yang ditegakkan kepada setiap manusia. Nggak ada alasan manusia katakan saya nggak tahu, saya berbuat dosa karena takdir dan lain sebagainya, nggak ada. Sehingga beliau mengatakan, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, walau kana al-qadaru hujjatun lil 'asi lam tanqati'u bi irsal lam tanqati' bi irsali rusul. Kalau sekiranya takdir itu merupakan alasan bagi pelaku dosa dan maksiat, maka niscaya hal tersebut tidak terputus, atau maka niscaya hal tersebut tidak akan tegak dengan diutusnya para rasul. Sudah diutus para rasul, maka alasan sudah tegak. Nggak ada lagi alasan buat dosa dan maksiat dengan takdir. Kemudian poin yang ke-48. Wa na'lamu, dan kita mengetahui, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ma'amara wa naha, tidaklah memberikan perintah dan tidak pula larangan illal mustati', kecuali kepada orang yang mampu melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya. Wa annahu lam yujbir ahadan ala maksiatin, dan dia Allah tidak pernah memaksa seseorang untuk bermaksiat. Nggak ada orang yang dipaksa berzina, kamu harus berzina. Nggak ada. Allah nggak maksa dia. Kalau ada orang dipaksa sama orang lain, dipaksa dengan mengucapkan kata-kata kufur, dengan berkata, saya tidak beriman kepada Allah, dipaksa. Kalau enggak, kamu saya tembak. Sekarang dia katakan, saya tidak beriman kepada Allah, saya kafir kepada Allah, saya nggak percaya ada Allah. Dia ucapkan tersebut. Sekarang pertanyaannya, orang itu kafir atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena paksaan. Bisa dipahami jemaah? Agama ini nggak paksaan. Kata Allah, la ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam agama, jemaah. Kalau kamu mau ambil jalan yang baik, silakan. Kata Allah, wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, silahkan. Yang mau kafir, silahkan. Yang mau sholat, silahkan. Yang nggak sholat, silahkan. Yang mau taat, silahkan. Yang nggak taat, silahkan. Yang mau judi, silahkan. Yang meninggalkan judi, silahkan. Nggak dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak berikan perintah kecuali orang itu mampu menjalankan. Tidak berikan larangan kecuali pasti dia mampu meninggalkan. Bisa dipahami jemaah? Karena perintah diikat dengan kemampuan, sedangkan larangan adalah kepastian. Kemudian beliau mengatakan, wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyatin wala tirarihi wa tarrahu ila tarki ta'atin. Dan Allah tidak pernah membebankan, Allah tidak pernah memaksa seorang untuk dosa dan maksiat dengan paksaan untuk meninggalkan ketaatan. Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah bebankan kepada orang kecuali orang itu mampu menghadapinya. Oleh karenanya beban kita beda-beda semua. Beban kita beda-beda. Fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah engkau semampumu. Kemudian beliau mengatakan, wa qala ta'ala, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm. Pada hari ini, hari kiamat, akan diberikan balasan setiap jiwa terhadap apa yang dia buat. Nggak ada kezaliman pada hari itu. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma kana rabbuka dhallamin lil 'abid. Allah nggak pernah buat zalim sama hambanya. Fadalla ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban. Hal ini menunjukkan bahwasanya setiap hamba punya pilihan untuk berbuat, untuk melakukan perbuatan. Yujza ala husnihi bithawab. Kalau dia melakukan kebaikan, diganjarkan dengan pahala-pahala surga Allah Azza wa Jalla. Wa ala sayyihi bil iqab. Kalau dia buat kesalahan, buat dosa, dengan kehendak Allah dia akan disiksa. Dengan kehendak Allah Azza wa Jalla.
wa huwa waqi'un, dan itu pasti terjadi biqada'illahi wa qadarihi, dengan ketetapan dan ketentuan takdir Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita ingin membedakan apa beda perbuatan hamba yang menjadi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan suatu bagian usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Apa bedanya? Bahwasanya perbuatan hamba sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dan statusnya sebagai usaha bagi manusia. Kita itu makhluk, betul? Yang kita buat juga makhluk. Berarti kita dan perbuatan kita makhluk Allah. Sepakat? Sepakat. Kemudian perbuatan kita walaupun itu makhluk, tapi usaha itu datang dari kita. Hanya saja usaha itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Bisa dipahamin ini ya? Apa bedanya? Sekarang beliau menjelaskan. Arafta mimma sabaqa anna fi'lal abdi makhluqun lillahi. Engkau telah mengetahui sebagaimana telah berlalu bahwasanya setiap perbuatan hamba adalah makhluk Allah Azza wa Jalla, wa annahu kasbun lil abdi, dan perbuatan hamba tersebut adalah usaha dari hamba itu sendiri. Yujazi alaihi bil husni bi ahsan, akan diberikan balasan kebaikan dengan hal yang lebih baik, wa sayyi bimithlihi, dan keburukan dengan hal yang serupa. Fa kaifa nuwafiqu bainahuma, bagaimana kita mempertemukan antara perbuatan hamba itu makhluk dengan perbuatan hamba usaha hamba sendiri? Bagaimana menggabungkannya? Beliau mengatakan at-taufiqu bainahuma, menggabungkan, cara menggabungkan antara perbuatan hamba makhluk dengan perbuatan hamba adalah usaha hamba sendiri. Anna wajha kauni fi'lil abdi makhluqan lillahi ta'ala amran, bahwasanya sisi perbuatan hamba adalah makhluk itu ada dua cara pembedanya. Yang pertama, anna fi'lal abdi min sifatihi, bahwasanya perbuatan hamba adalah bagian daripada sifatnya, termasuk dari pada sifatnya. Sifatnya siapa? Sifatnya hamba. Ya. Orang berdusta. Ada orang yang berdosa. Kan gitu ya. Ketika orangnya makhluk ciptaan Allah. Ketika dia berdosa, perbuatannya makhluk ciptaan Allah. Tapi dusta ini sifatnya siapa? Sifatnya orang itu atau sifat Allah? Sifat orang itu. Bisa dipahami? Baik. Anna fi'lal abdi min sifati, bahwasanya perbuatan hamba itu adalah sifatnya dia. Walaupun dia adalah makhluk Allah. Karena sifat kita makhluk Allah. Perbuatan kita makhluk Allah. Beda dengan sifat Allah. Bukan makhluk. Karena Allah Khalik, maka sifatnya adalah sifat. Bisa dipahami? Bagian daripada diri Allah. Anna fi'lal abdi min sifatihi, bahwasanya perbuatan hamba termasuk bagian daripada sifatnya. Wal abdu wa sifatuhu makhluqan lillahi ta'ala. Seorang hamba sekaligus sifatnya, kedua-duanya adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, anna fi'lal abdi sadirun an iradatin qalbiyah wa qudratin badaniyah, bahwasanya perbuatan hamba itu dapat muncul berasal dari kehendak hati dan kemampuan badan. Perbuatan hamba dapat muncul dan terjadi dengan kehendak hati dan kemampuan badan. Ada orang hatinya mau, tapi badannya nggak mampu. Terjadi nggak? Nggak terjadi. Badannya mampu, hatinya nggak mau. Terjadi nggak? Nggak terjadi. Jadi perbuatan itu muncul karena kehendak hati dan kemampuan badan. Walau lahuma lam yakun fi'lal ladzi khalaqa hadhil irada. Kalaulah bukan karena keduanya, niscaya perbuatan tersebut walladzi khalaqa hadhil irada, kalaulah bukan karena keduanya, kehendak hati dan kemampuan tubuh, tidak akan terjadi perbuatan tersebut. Ini yang pertama. Walladzi khalaqa hadhil irada. Sekarang pertanyaannya, yang menciptakan kehendak hati tadi siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang mengatakan, kalau kayak gitu kita kayaknya dipaksa. Yang menciptakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi sekarang yang menciptakan kehendak itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang berbuat siapa?
Kamu, bukan Allah Azza wa Jalla. Baik. Walladzi khalaqa hadhil iradah wal qudrah, yang menciptakan kehendak dan kemampuan untuk melakukan perbuatan siapa? Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah yang menciptakan sebab, Allah juga yang menciptakan akibat. Bisa dipahami? Yang menciptakan sebab dan akibat siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka penisbatan perbuatan hamba, fanisbatu fi'lil abdi ila khalqillah, maka penisbatan perbuatan hamba kepada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nisbatun musabbibun ila sababin, ya, adalah penisbatan diakibatkan daripada sebab. La nisbata mubasyarah, bukan penisbatan kepada hal yang secara langsung. Li'annal mubashira haqiqatu huwal abdu, karena sejatinya yang berbuat perbuatan tersebut, yang melakukan, yang merealisasikan perbuatan tersebut adalah hamba, bukan Allah Azza wa Jalla. Fadzalik, oleh karena itu, nusibal fi'lu ilaihi kasban wa tahsilan, dinisbatkan perbuatan tersebut kepada hamba sebagai usaha dan hasilnya. Wa nusiba ilallah khalqan wa taqdiran, dan dinisbatkan kepada Allah dari sisi Allah yang menciptakan dan yang mentakdirkan. Falikulli minan nisbataini i'tibar wallahu alam. Setiap masing-masing memiliki penisbatan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Allahu alam. Jadi hamba ini makhluk, perbuatannya makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kehendak itu juga yang di dalam hati. Perbuatan itu tidak terjadi kecuali dengan kehendak dan kemampuan. Kehendak dan kemampuan siapa yang mencipta? Allah. Yang merealisasikan? Yang merealisasikan manusia. Maka penisbatan penciptaan itu kepada Allah Azza wa Jalla, penisbatan perbuatan kepada hamba. Maka pantas hamba itu diberikan hukuman apabila dia melakukan dosa. Tapi kalau penisbatan perbuatan kepada Allah, apakah pantas dihukum? Si hamba buat dosa, si hamba berzina, tapi zina itu dinisbatkan kepada Allah. Pantaskah hamba itu dihukum? Tidak pantas, jemaah. Bagaimana yang dinisbatkan kepada Allah kemudian dia dihukum? Nggak pantas. Makanya perbuatan yang buruk tidak dinisbatkan kepada Allah. Makanya dalam doa Nabi SAW, walaisa syarru ilaik, tidak ada keburukan dinisbatkan kepada dirimu ya Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami jemaah? Jadi penisbatan penciptaan makhluk dan perbuatannya, keinginan dan kehendaknya serta kemampuannya kepada siapa? Kepada Allah. Penisbatan perbuatan, penisbatan realisasi dalam melakukan perbuatan kepada siapa? Kepada makhluk. Ini perbedaannya. Ini perbedaannya. Kemudian siapa kelompok yang menyimpang dalam masalah qadar? Kita tadi sudah singgung dua hal, dan di sini ringkas insyaallah kita akan selesaikan. Al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadari wa raddu alaihim, orang-orang yang menyelisihi, yang menyimpang dari kebenaran dalam masalah ketetapan dan takdir Allah serta bantahan bagi mereka. Al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadari ta'ifatan, mereka ada dua kelompok. Yang pertama, al-jabariyah, kelompok jabariyah. Yaquluna al-'abdu majburun ala fi'lihi, mereka berkata seorang hamba itu dipaksa untuk berbuat. Walaysa lahu ikhtiyar, hamba enggak punya pilihan. Fi dzalik, dalam perbuatannya. Wa naruddu alaihim bi amrain. Jadi orang Jabariyah mengatakan itu hamba dipaksa buat ini buat itu ya karena paksaan. Seperti apa namanya? Seperti ini coba. Contoh yang lain. Hamba itu seperti air di dalam botol. Terserah orang meletakkannya di mana. Kalau di gelas ya di gelas, kalau dipindah di lantai di lantai, di baskom, di ember di ember. Kata orang Jabariyah, manusia itu seperti air. Tergantung kepada siapa yang dia meletakkannya, di mana posisinya. Ini istilah yang lain. Atau manusia itu seperti daun. Ketika dia jatuh, dia nggak bisa memilih arah. Kemana dia jatuh, disitulah dia dipaksa. Bisa dipahami? Ini menurut siapa? Jabariyah.
Artinya manusia tidak punya kehendak dan tidak punya pilihan. Menurut siapa? Jabariyah. Ini penting jemaah. Mungkin kita mengira, oh ini perkara kayak gini ngapain dipelajari? Jemaah, gara-gara kayak gini orang masuk neraka jemaah. Ya, jangan dianggap sepele perkara ini. Banyak manusia-manusia cerdas karena kecerdasannya tersesat dalam masalah ini jemaah. Untuk bayangkan jemaah. Baik, beliau katakan, kelompok yang pertama, Jabariyah, yang berkata bahwasanya hamba dipaksa, tidak punya pilihan dalam perbuatan. Maka dijawab, bantahan untuk mereka dua hal. Yang pertama, innallaha adhafa amal al-abdi amal al-insani ilaih. Allah menisbatkan perbuatan manusia kepada manusia. Wa ja'alahu kasban lahu, dan menjadikan amalan manusia sebagai usaha manusia. Yu'aqabu wa yuthabu bihasbihi. Dia diberikan hukuman atau diberikan pahala menurut sesuai dengan perbuatannya. Walau kana majburan, kalau sekiranya dia manusia yang dipaksa oleh Allah, ma sahha nisbatuhu ilaih, maka niscaya enggak betul, enggak sah penisbatan perbuatan kepada dirinya. Kan dia dipaksa. Berarti perbuatan tersebut disebutkan kepada siapa? Kepada yang memaksa. Contoh, ada santri, ada si anak. Si anak ini ya berjalan menuju masjid. Kemudian ada orang kedua. Ada si A dan si B. Si A menuju masjid. Si B berada di belakang si A. Kemudian si B berkata kepada si A, "Pecahkan kaca masjid." Ya, dengan paksaan. Dengan paksaan. Kemudian si A memecahkan kaca masjidnya. Melihatlah takmir masjid, melihat, kok pecah kacanya? Yang ada hanya dua orang di dalam masjid. Bertanya, siapa yang memecahkannya? Ya? Dia, si B mengatakan si A. Si A akan berkata apa? Saya dipaksa, Pak. Jadi penisbatan perbuatan kepada siapa? Yang melakukannya atau kepada yang dipaksa, kepada yang memaksa? Yang melakukannya atau kepada yang memaksa? Yang memaksa. Sehingga yang dipaksa dihukum tidak? Tidak dihukum. Demikian jemaah. Kalau sekiranya perbuatan dosa ini dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla, nggak akan dihukum pelaku dosa. Tapi karena pernisbatan itu dinisbatkan kepada hamba, karena memang sebetulnya yang melakukan hamba, maka hamba itulah yang akan dihukum. Bisa dipahami jemaah? Bisa dipahami ya? Baik, beliau katakan, walau kana majburon alaih, kalau sekiranya perbuatan tersebut adalah sebuah paksaan yang Allah paksakan kepadanya, ma sahha nisbatu, maka enggak sah penisbatan tersebut kepada hamba tersebut, karena dia dihukum atau diberikan pahala. Walau kana iqabuhu alaihi dzulman, kalau sekiranya dia dihukum karena paksaan, maka yang menghukum adalah pelaku kezalim, zalim jemaah. Gimana orang yang dipaksa kemudian dia pula yang dihukum? Maka yang menghukum adalah zalim. Ini yang pertama alasannya. Yang kedua, bantahan kepada orang-orang Jabariyah. Inna kulla wahidin ya'riful farqa bainal fi'l ikhtiyari wal tirari. Setiap hamba, setiap orang mengetahui perbedaan antara perbuatan pilihan yang sukarela dengan perbuatan paksaan fil haqiqah, dari sisi hakikat wal hukum, dan dari sisi hukumnya. Dia tahu ini paksaan atau tidak. Dia tahu apa enggak? Dia tahu ini dipaksa, ini sukarela. Kan gitu ya? Ini dia tahu dia. Kemudian walau tada syakhsun ala akhar, kalau ada seorang berbuat kejahatan kepada orang lain, wadda'a annahu majburun, kemudian orang yang berbuat jahat berkata, aku ini dipaksa ala dzalik, untuk berbuat kejahatan ini, biqada'illah wa qadari, karena takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. La'udda dzalika safhan, niscaya orang yang dianiaya tersebut akan berkata, kamu tuh bodoh, kamu tuh majnun, kamu tuh gila, kamu itu orang yang tidak mengerti apa-apa.
Kenapa? Mukhalifan lil ma'lum, karena yang demikian berbeda hal, sangat menyelisihi sesuatu yang diketahui bidarurah, dengan hal kepastian. Jangankan manusia, hewan saja tahu yang mana dipaksa dan yang mana tidak dengan nalurinya. Gimana itu? Ada kambing, antum bawa kambing, kemudian ada jurang, ya. Kemudian antum bawa kambing itu di pinggir jurang. Kemudian antum dorong. Ya, kira-kira kambing itu mau ke jurang itu atau balik arah? Hah? Kenapa dia balik arah? Hah? Dia tahu dia dipaksa jemaah. Dipaksa. Oleh karena itu jemaah, perbedaan antara sukarela dan paksaan diketahui oleh setiap orang. Maka nggak ada alasan orang datang ngambil uang orang kemudian dia kata, oh saya dipaksa, ini takdir Allah. Nggak ada jemaah. Kemudian kalau seperti itu jemaah, makanya ketika ada orang yang beralasan dengan Umar bin Khattab ketika dia minum khamr dicambuk berapa kali? 80 derah. Loh, kok dicambuk 80 derah? Dia berkata, ya Umar, saya nih minum khamr karena takdir Allah, yang Allah takdirkan kepada saya. Makanya saya minum khamr. Kemudian dicambuk dengan 80 derah. Maka dia marah, dia katakan, wahai Umar, bukankah hukuman orang yang minum khamr cambukannya cuma 40? Kenapa ada 40 lagi? Berarti 80 yang saya terima cambukan tersebut. Apa kata Umar? Hah? Aku dipaksa dengan takdir mencambuk kamu 40-nya. Jadi kamu minum khamr karena takdir, cambukan yang 40 lagi karena takdir. Bisa dipahami? Jadi dibalas dengan takdir. Subhanallah. Jadi jemaah, kalau ada orang yang merokok, kemudian kenapa merokok? Oh ini takdir. Ambil rokoknya, sebenarnya pinjam rokoknya. Kemudian selomotkan di mukanya, selomotkan di kakinya, di tangannya. Kemudian katakan, kenapa kamu selomot saya? Jawab, itu takdir. Apa kata dia? Gila kamu, betul nggak? Akan dia katakan gila. Seperti itulah ketika engkau berkata dengan dosa yang kamu berbuat dengannya, ini takdir, kamu gila. Bodoh, nggak boleh demikian. Ini jemaah sudah diketahui. Ini bantahan keras buat siapa? Jabariyah. Sekarang kelompok yang kedua, kelompok Qadariyah. Yaquluna al-'abdu mustaqillun bi'amalihi. Ini beda halnya dengan Jabariyah. Ini antara timur dan barat, api dan air, langit dan bumi. Nggak pernah bersatu. Mereka berkata bahwasanya hamba itu mampu melakukan amalnya sendiri. Jadi yang buat amal itu dia sendiri. Laisa lillahi fihi iradah. Adapun Allah nggak punya kehendak dalam perbuatan manusia. Jadi murni amalan tersebut muncul dari seorang hamba. Allah nggak punya kehendak, Allah nggak punya iradah, nggak punya kudrah, nggak punya kemampuan. Nggak ada penciptaan. Kalau kita meyakini hamba makhluk ciptaan Allah, yang dibuat oleh hamba juga makhluk ciptaan Allah. Sesuatu yang dibuat oleh hamba tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Rabbul alamin. Ini kalau kita la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Ini kita. Kalau mereka nggak, yang ciptakan perbuatan ini ya saya. Tengok, gelas ini pindah. Siapa yang pindah? Saya. Yang menciptakan ini saya. Yang memindah ini saya. Perbuatan saya. Ini siapa yang berkata? Qadariyah. Berlawanan. Maka dijawab oleh para ulama. Yang pertama, bantahan buat mereka. Innahu mukhalifun liqauli ta'ala. Pertama, dia ucapannya menyimpang serta menyelisihi firman Allah. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Dirimu, ucapanmu, perbuatanmu bagian daripada segala sesuatu. Betul? Betul tidak? Dan yang menciptakan siapa? Allah. Berarti dirimu, ucapan dan perbuatanmu adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini pertama. Berarti sudah menyimpang mereka. Ini pertama. Yang kedua, di dalam alasan yang lain yang kedua,
Innallaha malikus samawati wal ard. Allah Azza wa Jalla adalah pemilik langit dan bumi, yang menguasai dan yang merajai langit dan bumi. Fa kaifa yakunu fi mulkihi, bagaimana mungkin ada di bawah kerajaannya ma la tata'allaq bihi, yang tidak terkait, yang bisa bebas dan lepas dari kehendak dan ciptaannya, yang menguasai segala sesuatu di langit, di bumi, semuanya Allah. Mungkinkah ada yang bisa lepas dari kehendaknya? Nggak bisa cuma. Orang dia yang cipta, orang dia yang membentuk, dia yang menguasai, dia yang memiliki, dia yang mengatur, dia yang punya kehendak. Maka nggak ada satupun yang bisa lepas dari kehendak Sang Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantahan untuk mereka qadariyah. Ya, yang ciptakan Allah. Yang kamu buat juga makhluk ciptaan Allah. Tapi perbuatanmu dinisbatkan kepada dirimu, bukan kepada yang menciptakan perbuatanmu. Bisa dipahamin? Bisa jemaah? Baik, ini harus selesai sedikit lagi. Pembagian iradah. Tadi sudah kita singgung. Pokoknya jadwal kita kan sampai jam 7. Kurang 2 menit atau 3 menit cukup insyaAllah. Aqsamul iradah wal farqu bainahuma. Pembagian kehendak dan perbedaan antara keduanya. Iradatullah tanqasimu ila qismaini, kauniyatun wa syar'iyyah. Kehendak Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama yang dinamakan kehendak kauniyah. Yang kedua dinamakan kehendak syar'iyyah. Apa itu kehendak kauniyah? Hiyallati bima'nal masyiah. Itulah yang diartikan sebagai kemauan. Masyiah. Dalam firman-Nya Allah katakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah padanya, maka niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ini baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Allah jadikan dadanya sempit. Ini baik atau buruk? Buruk. Berarti kauniyah itu kehendak Allah, ya, baik dan buruk meski terjadi, walaupun tidak disukai oleh Allah. Bisa dipahamin? Itu iradah apa? Kauniyah. Berbeda halnya dengan syar'iyah. Syar'iyah hiyallati bima'nal mahabbah. Syar'iyah itu artinya kecintaan atau suatu yang dicintai. Seperti yang disebutkan oleh Allah, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah itu ingin kalian memberikan taubat untuk kalian, sehingga kalian taubat. Allah ingin kalian sholat kepadanya. Allah ingin kalian mengeluarkan zakat. Allah ingin kalian taat, sehingga kalian melakukan ketaatan kepadanya. Ini yang dikehendaki baik-baik oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya jemaah, dalam iradah kauniyah tidak ada hukum pahala atau siksa. Tapi dalam iradah syar'iyah di sana ada hukum pahala atau azab, iqab. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian wal farqu bainahuma, perbedaan antara kauniyah dan syar'iyah. Annal kauniyah, bahwasanya yang disebut dengan iradah kauniyah yalzim atau yalzam fiha wuqu'ul murad. Padanya terdapat konsekuensi yang meski terjadi. Wala yalzam an yakuna mahbuban lillahi. Dan suatu yang terjadi itu nggak meski sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang mukmin dicintai, betul? Yang kafir dicintai tidak? Tidak. Terjadi tidak? Terjadi. Terjadi. Ini disebut dengan kauniyah. Meski akan terjadi, Allah telah tetapkan takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada mukmin, ada kafir, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Bakar, ada Umar. Ketetapan itu sudah ada sejak kapan?
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ini kehendak kauniyah. Meski terjadi, walaupun tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa amma syar'iyyah fayalzam an yakunal murad fiha mahbuban lillah. Sesuatu yang terjadi meski dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yalzam wuqu'uhu. Dan tidak harus terjadi. Kadang-kadang sesuatu yang dicintai itu terjadi. Kadang-kadang sesuatu yang tidak dicintai terjadi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ya, yang dicintai terjadi, yang tidak dicintai terjadi. Yang terjadi pada yang dicintai ini dapat pahala. Yang terjadi pada yang dibenci ini dapat hukuman dan dosa. Baik, kesempatan bertanya. Mohon maaf lebih dari 2 menit. Lebih 2 menit. Kita sempat bertanya bagi teman-teman sekalian ingin bertanya terkait masalah takdir. Karena ini terkait dengan kehidupan kita. Kadang-kadang ditanya, kamu nggak kerja-kerja? Iya, ini takdirnya kayak gini. Nggak kerja-kerja, takdirnya kayak gini. Ya, kamu kenapa nggak nikah? Jawabnya apa? Ini takdir, sudah takdir. Enggak, jemaah. Enggak, ada usaha. Ada usaha. Allah katakan di dalam Al-Quran,